Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas, siap belajar. Yes. Baik, pintar sekali. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu yuk. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku yang Maha Esa, berilah kami keselamatan serta kepandaian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermain tepuk dulu ya. Tepuk 1, ngek. Tepuk 2, ngek. Tepuk 3, ngek. Oke, anak-anak tidur kan ya? Ayo diulangi sekali lagi. Tepuk 1, ngek. Tepuk 2, ngek. Tepuk 3, ngek. Nah, kita menyanyi dulu. Ucapkan salam, assalamualaikum, bila engkau datang. Jawab assalam, waalaikumsalam, bila kau dengar salam. Katakan tolong bila engkau merasa butuh bantuan. Bacalah doa sebelum dan sesudah engkau bekerja. Katakan maaf bila kau hilaf, terima kasih bila diberi. Jadilah anak disayang Allah, jadilah anak yang berpuji. Kita nyanyi satu lagi ya, ikuti Bu Guru ya. Oke, pinter, sip deh. Yen isu sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu. Diparingi matur suwun, ditimbali matur dalem. Yen liwat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Tepuk tangan. Oke, itu tadi ya. Jadi kalau kita mendengar salam, kita wajib menjawabnya. Pinter, bagus. Bagaimana menjawab salam? Waalaikumsalam. Oke. Kalau kita salah, kita harus minta maaf ya. Jadi kita harus jadi anak yang disayang Allah. Anak yang disayang Allah itu bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Anak yang disayang Allah itu adalah anak yang rajin ibadah, tidak nakal, apalagi rajin sedekah, pinter, ya, apalagi? Ayo, siapa yang tahu? Rajin membantu ibu, ya. Terus rajin apa? Membereskan rumah. Kalau setelah bermain harus dibereskan dulu. Bangun tidur harus dirapikan, ya. Rajin mengaji, ya, pinter. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Bunda mau tanya dulu kepada kalian, kemarin kita belajar apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Coba Sakila. Oh iya, bagus, pintar. Belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah.
iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman. Ya pinter. Rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Yo, siapa yang masih ingat kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada berapa? Yo, ada 4. Betul. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Bagus, berarti kalian anak-anak hebat yang luar biasa, anak-anak yang soleh-solehah. Baik, anak-anakku yang sangat luar biasa, yang soleh-solehah ya. Sebelum kita melanjutkan lagi pelajaran hari ini, seperti biasa kita hafalkan dulu membaca Asmaul Husna. Ada berapa ya Asmaul Husna? Ada 99. Ya pinter. Bu Guru mau memberikan video kepada kalian tentang Asmaul Husna. Kita bernyanyi bersama, kita hafalkan bersama. Oke, siap? Dengarkan yang sungguh-sungguh ya, siap? Oke, ini videonya. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musyawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Muiz, ya Muzilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafiz, ya Mukitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Rakibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid. Ya Ba'isu ya Syahid, ya Haku ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Muhsiyu ya Mubdi, ya Mu'idu ya Muhi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Samad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali ya Muta'ali, ya Baru ya Tawwab, ya Muntakim ya Afu, ya Ra'uf ya Malikal Mulk, Zal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jami, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Mani'u ya Darru, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi ya Badi'u, ya Baqi'u ya Waris, ya Rashidu ya Sabur, Azza Jalla Zikruhu, Azza Jalla Zikruhu. Bagaimana? Kalian sudah menyaksikan video tadi dan mengikuti membaca Asmaul Husna? Iya, pinter. Ya, lama-lama kita kan hafal ya. Baik, kalau kemarin kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul. Ayo, siapa yang tahu Rasul yang wajib kita imani ada berapa coba? Ada berapa ya? Siapa yang sudah tahu? Ayo. Betul sekali, ada 25. Ya, ada 25 Rasul yang wajib kita imani. Ayo kita saksikan. Ibu mau memberikan kalian sebuah video, sebuah lagu tentang nama-nama Rasul. Baik, kita saksikan bersama-sama. Kita simak, kita ikuti, dan kita ikut bernyanyi juga biar
sudah dengan baik? Sudah ikut bernyanyi dan juga menghafalkan? Oke, nah hari ini Bunda mau bercerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. Baik, kalian penasaran nggak? Kisah Nabi Yunus alaihissalam itu seperti apa? Pasti penasaran ya? Baik, daripada penasaran, kita saksikan lagi videonya tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ini ceritanya. Kisah dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan paus. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya surat Asy-Syaffat ayat 139 hingga 148. Diceritakan bahwa Nabi Yunus alaihi salam merasa putus asa berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala. Setelah hampir puluhan tahun berdakwah, hanya sedikit yang mau menjadi pengikutnya. Akhirnya beliau pun meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah sekaligus sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada suatu kaum di Ninawa, negeri yang terletak di daerah Mosul, Irak. Hampir seluruh penduduk Ninawa masih mewarisi tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Kaum Ninawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus. Menurut mereka, ajakan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah tidak sesuai dengan tradisi mereka. Wahai kaumku, berhentilah menyembah berhala-berhala itu. Sesungguhnya mereka tidak dapat memberi manfaat apapun kepada kalian. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas kalian sembah. Diam saja kau Yunus. Engkau bisa bicara begitu karena memang bukan dari keturunan nenek moyang kami. Ya benar, inilah ajaran turun-temurun dari nenek moyang kami. Sedangkan engkau hanya pendatang di negeri kami yang tidak tahu apa-apa. Pergilah, kami mau beribadah kepada Tuhan yang nyata terlihat, bukan seperti Tuhanmu yang tidak terlihat. Hahaha. Kasihan sekali dirimu, wahai Yunus. Nabi Yunus mulai tersulut amarahnya mendengar cemoohan dari kaumnya. Bahkan dengan beraninya mereka menghina Allah. Lanjang sekali kalian berkata seperti itu tentang Allah. Wahai kaum Ninawa, tunggulah sebentar lagi azab akan turun kepada negeri ini. Aku telah berkali-kali memperingatkan kalian. Setelah beberapa tahun berdakwah, pengikut Nabi Yunus hanya sedikit. Berbagai cara telah dilakukan untuk mendekati kaum Ninawa, namun mereka malah menghina Nabi Yunus. Sampai akhirnya beliau mulai putus asa. Kemarahan dan kekecewaannya bercampur menjadi satu. Kemudian Nabi Yunus mulai berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba sudah tidak tahan lagi menghadapi keras kepalanya kaum Ninawa ini. Sekiranya Engkau mengutus hamba untuk berdakwah di tempat lain, hamba bersedia. Ya Allah, hamba mohon kabulkan permintaan hamba ini. Disinilah letak ujian Nabi Yunus. Beliau tidak sabar dalam menghadapi kaumnya dan akhirnya memilih untuk meninggalkan negeri Ninawa. Padahal tugas dakwahnya belum usai. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi pada kaum Ninawa. Tiba-tiba, cuaca yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Hah? Keras sekali suaranya. Apakah ini yang dikatakan oleh Yunus tempo hari? Wahai ayah, aku takut. Jangan takut wahai anakku. Ini pasti azab Allah yang dijanjikan Nabi Yunus kepada kita. Satu persatu kaum Ninawa mulai keluar dari rumahnya. Mereka bersujud dan mulai menyadari akan kesalahannya. Ya Allah, maafkanlah perilaku kami yang tidak mau beriman kepadamu. Kami sudah zalim kepada Yunus, Nabi utusanmu. Ya Allah, ampunilah perbuatan kami. Kami sungguh-sungguh bertaubat kepadamu. Ya Allah.
Kemudian Allah tidak jadi menurunkan azab kepada penduduk negeri Ninawa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yunus ayat 98. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Sementara itu, Nabi Yunus telah berjalan cukup jauh. Sampailah beliau di tepi pantai. Langit sore nampak bersahabat. Terlihat di sana ada kapal yang akan berlayar. Kemudian, Nabi Yunus pun ikut masuk ke dalam rombongan kapal yang akan berlayar itu. Semua orang heran melihat penampakan seorang nabi di dalam kapal. Namun para penumpang tidak berani menyapa Nabi Yunus. Mereka hanya saling berbisik. Nahkoda menggerakkan kapal cukup cepat. Ketika berada di tengah lautan, seketika itu angin bertiup kencang dan menggoyangkan sebagian badan kapal. Sepertinya akan terjadi badai. Lihat, hujan mulai turun. Aduh, bagaimana ini? Kasihan sekali anakku. Maaf tuan-tuan, sepertinya kita harus mengeluarkan barang-barang agar kapal tidak tenggelam. Baik, Mereka pun mengeluarkan semua barang dan menjatuhkannya ke laut. Kami sudah mengeluarkan semua barang. Bagaimana keadaannya? Sepertinya harus ada dari kita yang turun dari kapal. Beban kapal ini masih terlalu berat. Apa? Bagaimana jika kita lakukan undian saja untuk menentukan siapa orangnya agar adil? Ya, cepat kita lakukan. Para penumpang kapal, termasuk Nabi Yunus, melakukan undian. Ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Hah? Tidak mungkin dia. Aku yakin dia adalah orang baik. Nabi pula. Bagaimana kalau kita undi lagi saja? Ya, undi saja lagi. Lakukan lagi. Setelah melakukan undian kedua dan ketiga, tetap saja nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Melihat kenyataan tersebut, Nabi Yunus pasrah dengan keadaan. Sudahlah tuan-tuan, tidak perlu dilakukan undian lagi. Aku ikhlas dengan keputusan ini. Aku akan turun ke laut agar kapal ini tidak tenggelam. Insya Allah ini takdirku. Orang-orang melihat Nabi Yunus dengan perasaan tidak rela. Kemudian Nabi Yunus bersiap untuk turun dari kapal. Beliau menatap ombak yang bergulung-gulung di hadapannya. Ya Allah, mungkin ini balasan bagiku atas sikap pengecut dan tidak sabar menghadapi ujian dakwah dari kaumku. Ampuni aku ya Allah. Demikianlah Nabi Yunus termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut, sehingga dilemparkan ke laut. Setelah Nabi Yunus menceburkan diri ke tengah laut, tak lama kemudian muncul seekor ikan paus yang sigap menelan beliau. Nabi Yunus pingsan selama beberapa hari di dalam perut ikan paus. Saat membuka mata, yang Nabi Yunus rasakan adalah kegelapan dalam jiwa dan raganya. Perasaan bersalah kepada Allah selalu menghantuinya. Tubuhnya tidak berdaya karena tidak ada asupan makanan selama berada di dalam perut ikan paus. Kemudian Nabi Yunus dengan segala kekuatannya berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 87. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah seketika itu menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihan yang dirasakannya. Allah melalui perantara ikan paus melemparkan Nabi Yunus di sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dengan keadaan lemah dan sakit. Lalu Allah menumbuhkan tanaman di dekatnya dan beliau pun menikmatinya. Tubuhnya kembali bugar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Setelah kondisinya berangsur pulih seperti sedia kala, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya di Ninawa. Sesampainya di sana, Nabi Yunus disambut hangat oleh kaumnya. Beliau sangat terharu atas perlakuan yang diberikan oleh kaumnya. Kaum Ninawa sekarang sudah jauh berubah lebih baik dari sebelumnya. Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syaffat ayat 147 hingga 148. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Demikianlah akhir kisah Nabi Yunus alaihi salam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita belajar untuk bersikap sabar dalam menahan amarah. Kedua, Allah mengabulkan doa hambanya yang bermasalah dengan syarat seorang hamba tersebut harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana videonya anak-anak? Sudah nonton semuanya? Baik, siapa ya yang mau bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam tadi? Siapa yang mau menceritakan kembali? Ayo. Baik, jadi kisah Nabi Yunus itu yaitu beliau mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah. Dan mereka tidak mau, mereka menyembah berhala. Karena tidak dihiraukan oleh kaumnya, maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah agar memberikan hukuman kepada mereka yang tidak menghiraukan ajakan Nabi Yunus untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Akhirnya Nabi Yunus berkelana dan menyeberangi lautan, naik kapal laut. Di situ karena banyak penumpang dan kelebihan penumpang dan kapal lautnya mau tenggelam, maka harus ada satu orang yang dilempar ke laut. Dan dalam pengundian itu Nabi Yunus yang mendapatkan undian bahwa Nabi Yunus dilempar ke laut. Nah, dalam laut yang membuat Nabi Yunus terombang-ambing tenggelam tersebut, akhirnya seekor ikan besar yang menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di dalam perut ikan paus itu tadi berapa lama Nabi Yunus? Ada 40 hari anak-anak, 40 hari di dalam perut ikan paus itu tadi. Nah, setelah 40 hari Allah memerintahkan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus. Nah, akhirnya keluarlah Nabi Yunus dan kemudian kembali kepada kaumnya. Terus bagaimana? Kaumnya tersebut yang mula-mula tidak menerima atau tidak menghiraukan ajakan Nabi Yunus untuk menyembah Allah, mereka semua. Tadi kisah tentang Nabi Yunus. Nah, coba Bunda mau tanya, ikan yang menelan Nabi Yunus tadi ikan apa namanya? Ikan paus yang sangat besar. Ikan itu siapa ya yang menciptakan? Ayo, siapa yang tahu? Allah, ya pinter. Apalagi ya ciptaan Allah selain ikan? Lalu siapa yang tahu? Matahari, betul. Apalagi langit, apalagi awan. Terus hujan, baik. Nah, belum mau memberikan kalian tebak-tebakan. Ikuti ya. Langit siapa yang menciptakan? Ayo kalian jawab. Siapa? Allah. Bumi siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Matahari siapa yang menciptakan? Allah. Meja siapa
siapa yang menciptakan? Ayo kalau baca siapa? Manusia. Nah, itu tadi cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam yang termasuk di dalam rukun iman yang keberapa? Keempat. Coba Bunda mau tanya lagi, diulangi lagi. Rukun iman ada berapa ya? Ada 6. Coba sebutkan. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, iman yang keempat ya iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam yang terakhir iman kepada Khodok dan Khodar. Pinter semua. Sifat anak. Baik, itu tadi kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ya, besok Bunda mau bercerita lagi, ya, cerita lagi tentang rukun iman yang kelima, ya, pelajaran kita besok, yaitu iman kepada hari kiamat. Baik. Nah, pelajaran hari ini itu tadi. Tapi sebelum pelajaran diakhiri, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya anak-anak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku yang Maha Esa, terima kasih atas pemberian keselamatan serta kepandaian kepada kami. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.